Alhamdulillah, Masya Allah guys, akhirnya saya udah berhasil ngerut HP Redmi 4A ini guys. Jadi di video kali ini cukup panjang dan cukup melelahkan guys. Saya oprek HP ini dari mulai unlock bootloader sampai dibikin full auto-autoan buat modem guys. Halo semuanya, selamat datang di Kerabtu Channel. Jadi di video kali ini saya ada video semacam dokumentasi dan sedikit tutorial buat teman-teman. Ini proses saya ngerjain HP Redmi 4A punya salah satu subscriber dari Magetan, Bang Pras kalau nggak salah namanya ya. Dan ini HP-nya itu tipe Redmi 4A. Cuma ini HP dia itu masih original, walaupun bekas second, layarnya udah rusak, tapi ini original, belum unlock bootloader. Dan di tengah perjalanan unlocknya ada beberapa tahap yang bermasalah dan saya coba untuk cari solusi dan akhirnya sampai di titik saya udah berhasil bikin serba auto-autoan dan udah siap jadi modem STB OpenWrt 24 jam guys. Nah ini masalahnya cuma bikin auto-autoan aja ya guys ya. Kalau misalnya Bang Pras itu sekalian order STB di Kreatif, mungkin bakalan saya settingkan juga kayak di video sebelumnya. Jadi langsung saya tes kalau HP ini tuh langsung plug and play. Nah karena kan HP Redmi 4A ini akan kita flash pakai Android 10, dan dimana kalau pakai Android 10 itu dia nanti ada sedikit penyesuaian di firmware STB. Jadi ini PR buat Bang Pras nanti biar dia utak-atik sendiri supaya HP-nya kedetek. Dan gak usah khawatir karena udah ada tutorialnya di Kreatif, nanti cek aja di deskripsi atau komentar yang di pin guys. Nah video ini saya bikin sengaja dengan durasi panjang. Kenapa? Ya karena biar teman-teman itu tahu kalau misal ngoprek HP itu nggak semudah kayak kita nonton tutorial. Contoh, ketika kita nonton tutorial ganti custom ROM, itu enak aja liatnya, mulus, nggak ada masalah, dan lain-lain. Padahal si oprekernya mungkin di jalan itu menemui banyak masalah. Cuma namanya bakal diupload di YouTube, kan nggak mungkin ditampilin yang gagal. Pasti disortir, diedit, dipotong, bikin lagi, sampai hasil yang bagus sesuai. Jadi kita yang nonton, oh kok mulus amat, kok lancar amat, kok punyaku error, kayak gitu ya. Nah di video kali ini saya akan meminimalisir cut atau cut atau pemotongan video yang error. Jadi biar teman-teman tahu kalau ngoprek Android itu nggak semulus kalau kita nonton video tutorial. Ada aja masalah di jalan ya, yang error, yang nggak kebaca, yang misal filenya korup, yang bootloop, dan lain-lain. Itu banyak dan udah biasa terjadi. Cuma yang terpenting yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita ngoprek dan gagal, bagaimana ide kita, terus bagaimana usaha kita buat nyari solusi dari error tersebut. Nah, kayak gitu ya. Jadi di video ini banyak banget kejadian-kejadian yang gagal, kemudian saya cari alternatif solusi dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi minim cut di video ini. Dan di akhir video saya juga langsung praktekkan untuk pasang auto-autoannya. Jadi full durasinya panjang banget guys. Silahkan ditonton aja videonya guys. Nah oke guys, jadi sebelum kita oprek, biasakan dulu ya kita cek sinyalnya apakah dia normal atau enggak ya. Jadi ini untuk mengantisipasi ya, kalau terutama buat teman-teman mungkin yang buka jasa root atau jasa oprek ya, ini buat mengantisipasi ya. Jadi kita tahu ya HP ini datang dalam kondisi normal atau enggak. Terus juga kalau misalnya ternyata HP ini IMEI-nya bermasalah dan lain-lain, nanti kita nggak sia-sia ya ngopreknya. Udah jauh-jauh ngoprek ternyata nggak keluar sinyal. Nah ini keluar sinyal guys. Nah itu 4G ya. Nah itu keluar sinyal, ini aman ya untuk SIM 1. Nah kita akan cek untuk SIM 2 guys. Nah SIM 2 kita tunggu guys. Nah 4G juga ya. Nah ini lumayan masih bagus nih, penangkapan sinyalnya masih oke sih sepertinya HP-nya. Jadi untuk masalah SIM 1 dan SIM 2 udah oke. Kita bisa langsung lanjut untuk unlock bootloader dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan unlock bootloader. Nah untuk unlock bootloader kita masuk ke setelan,
kemudian kita masuk ke tentang ponsel, kemudian kita akan aktifkan mode pengembang dengan cara klik versi MIUI. Nah, sampai di sini itu Anda sudah menjadi pengembang, ya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengembang. Nah, kita masuk ke setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan kita scroll ke opsi pengembang. Nah, di opsi pengembang kita nyalain buka kunci OM, aktifkan. Nah, kemudian status Mi Unlock. Nah, ini masih terkunci bootloadernya ya, jadi makanya kita perlu unlock dulu. Nah, untuk unlock bootloader itu kita harus, kita harus masukin akun Mi ya. Silakan kalian isi akun Mi kalian, kalau belum kalian bikin dulu. Nah, kalau udah silakan login pakai akun Mi. Nah, setelah login pakai akun Mi, kemudian kita masuk ke opsi pengembang lagi. Selanjutnya pastikan HP-nya diisi kartu yang ada kuotanya. Nggak perlu banyak-banyak ya, jadi nggak bisa atau nggak boleh pakai WiFi, harus pakai kartu. Nah, setelah itu di halaman ini kalian klik tambahkan akun dan perangkat. Nah, bersiap untuk menambahkan. Nah, tulisannya berhasil ditambahkan ya. Tadi di bawah ada tulisan berhasil ditambahkan. Nah, kalau udah seperti itu, tinggal kita lanjut proses unlock via komputer. Nah guys, untuk selanjutnya kita akan unlock bootloadernya, yaitu dengan cara kita install aplikasi Mi Flash Unlock. Nah, kita buka aplikasi Mi Flash Unlock-nya. Nah, ini bisa download dari Google atau nanti cek aja, linknya saya sertakan di komentar ya. Nah, silakan login dengan akun Mi yang sama dengan HP tadi yang udah dikaitkan. Nah, silakan login ya di sini. Harus sama akun Mi-nya. Dan ini ada akses internet ya, pastikan komputernya ada akses internet. Kemudian, nah ini kalau misal ada verifikasi kode, silahkan kalian isi kode sesuai dengan apa yang dikirim, biasanya via email ataupun via nomor. Nah, kalau udah di tahap seperti ini tulisannya not connected, jadi HP-nya ini belum dipasang ya, belum dikonekin ke komputer. Nah, tetapi untuk mengkoneksikan ke komputer, kita harus masuk mode download ya, masuk mode download, yaitu dengan cara kita matikan HP, kemudian kita tahan tombol volume bawah, kemudian kita klik power ya. Jadi kita matikan dulu untuk HP-nya. Nah, tapi di komputer kalian juga harus udah ada driver ya, driver supaya HP-nya kebaca dan lain-lain ya. Nah, untuk masalah driver saya anggap teman-teman udah paham. Kalau belum, silakan cari referensi atau tutorial install drivernya ya. Kalau misal komputer yang masih polosan, barangkali bisa gagal. Nah, untuk masuk ke mode download, kita tekan tombol bawah dan power. Nah, ini adalah mode download. Nah, setelah itu kita tinggal sambungin kabel ke HP, kemudian colokin ke komputer. Dan nanti di sini akan ada perubahan, harusnya seperti itu. Nah, kita akan colokan ya, guys. Oke, setelah dikoneksikan, maka di sini berubah statusnya menjadi phone connected ya. Terlihat jelas ya. Nah, ini phone connected. Nah, posisi HP tetap ya masih dalam posisi fastboot, cuma dicolokin pakai kabel kayak gini. Nah, selanjutnya kita klik unlock ya. Nah, tunggu, ini adalah notifikasi. Jadi nanti setelah selesai unlock, HP-nya bakal ke reset. Saya lupa tadi bilang di awal, kalau misal ada data penting silahkan di backup dulu. Nah, kalau udah klik unlock.
Nah, ini proses unlock bootloader. Kita tunggu apakah langsung sukses atau kita suruh nunggu 7 hari ya. Nah, kita coba ulang, unlock ulang. Nah, ternyata ini gagal guys. Nah, nanti kita akan cari cara kenapa penyebab gagal tersebut dan kita coba unlock dengan cara lain guys. Nah, oke guys, kita akan coba unlock ulang. Jadi kalau kasus seperti itu, jadi nanti ketika 40% kita lepas USB pada HP. Nanti kalau udah lebih dari 70% kita colokin lagi ya. Nah, kayak gini guys. Kita unlock. Nah, nanti kalau sampai 40% kita cabut HP-nya. Nah, saya cabut. Nah, saya pasang kembali. Nah, unlock sukses. Jadi kayak gitu ya untuk cara unlocknya ketika bermasalah seperti tadi. Nah, kemudian kita scroll reboot pun ya. Nah, sekarang HP-nya bakalan reboot ya. Nah, ini nanti kita cek, mudah-mudahan status Mi Unlock-nya udah kebuka ya. Nah, ini proses bootingnya lumayan lama ya guys, karena dia habis apa ya namanya reset data ya. Jadi ini mungkin membutuhkan waktu lebih dari 3-5 menit ya. Karena ini pasti nanti bakalnya kayak HP baru, ke reset semua guys. Kita tunggu aja guys. A few moments later. Nah, oke guys, setelah kita nunggu beberapa saat, ternyata nih HP-nya nggak ngereset ya. Jadi ada beberapa yang kehapus datanya, dan ini nggak ya ternyata. Nah, kemudian kita akan coba cek, masuk ke setelan tambahan, kemudian opsi pengembang. Nah, status Mi Unlock sekarang ini udah terbuka guys. Nah, jadi berhasil ya dengan cara kita cabut colok kayak tadi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bakal install TWRP sebelum kita install ROM-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita siapin file TWRP. Kita bisa download di twrp.me. Nah, Redmi 4A itu kodenya Rolex ya. Nah, kita download yang versi terbaru aja, 331 paling atas ya. Kemudian kita download yang formatnya itu IMG. Nah, ini proses download ya. Untuk ukuran filenya itu 30-an MB guys. Kita tunggu sampai proses downloadnya itu selesai. Nah, setelah proses download selesai, kita open folder. Nah, di sini ya, ini filenya. Nah, kemudian kita akan flashing TWRP menggunakan minimal ADB fastboot ya. Nah, minimal ADB fastboot. Nah, kemudian HP-nya kita masuk ke mode download lagi guys. Kita mode download HP-nya. Kita matikan. Kemudian kita tekan tombol bawah dan power. Tahan sampai dia masuk fastboot. Nah, ini ya. Seperti ini guys. Nah, kalau udah kita tinggal colokin kabel data ke komputer. Nah, kemudian di komputer kita ketik aja fastboot devices ya. Enter. Sorry, salah nulis. Fastboot device. Nah, kita klik tulis ADB device dulu.
kemudian kita fastboot device. Nah ini ya, fastboot device ini udah kebaca ya, fastboot ya. Nah kita langsung flash. Caranya adalah fastboot, tulisannya harus bener, flash recovery spasi. Nah kita tarik file yang tadi udah di download. Nah kita tarik seperti ini. Nah kemudian kita enter. Belum kena ya, ulang. Nah oke. Nah tadi maaf ya, itu tombol mouse keyboardnya agak error. Nah ini udah notif oke ya, artinya ini nggak ada kesalahan, artinya ini TWRP udah kepasang. Tinggal kita masuk ke TWRP. Kalau di sini itu notifnya valid, berarti kita coba ulang lagi ya prosesnya. Barangkali ada salah penulisan atau mungkin tadi kabelnya kelepas dan lain-lain ya. Kita coba ulang. Nah, berhubung udah oke, finish, kita udah berhasil, kita langsung masuk ke TWRP. Nah setelah itu kita bisa lepas aja kabel micro USB-nya. Nah kemudian di posisi seperti ini kita akan masuk ke mode TWRP, yaitu dengan cara kita matikan dulu, tekan power tahan lama, kemudian setelah ini mati layarnya, kemudian kita tekan tombol volume atas. Nah kita matikan dulu, nanti kalau udah mati kita tekan tombol volume atas, ditahan ya. Nah ini agak lama dan kadang susah juga guys. Nah ini mati, tekan tombol atas. Kadang ada beberapa yang gagal disebabkan karena tombolnya agak susah. Mungkin nggak kepencet atau kepencet tapi kelepas dan lain-lain ya. Jadi proses ini perlu diulang kalau misal gagal. Nah, tunggu. Ini agak lama mungkin ya. Nah, kemudian kita masuk ke mode recovery ya. Nah ini ya, seperti ini ya tampilannya TWRP TeamWin. Saya juga baru pertama kali nggarap 4A, jadi tadi muncul TWRP yang tadi ya kayak gitu tuh, baru tahu ini. Nah ini udah berhasil kepasang TWRP nya. Nah langkah selanjutnya kita akan install ROM. Nah setelah itu baru kita oprek. Nah untuk install ROM saya akan lakukan via ADB sideload ya. Jadi saya nggak pakai micro SD atau nggak nyimpen file via OTG, tapi pakai sideload ya, biar gampang karena filenya ada di komputer, biar gampang aja ya. Nah untuk cara pemasangan ROM-nya adalah sebagai berikut ini. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita akan install ROM-nya pakai ADB sideload. Nah ini filenya udah saya siapin di hard disk. Nah ini ya, Evolution. Saya coba install ROM Evolution Android 10 ini kalau nggak salah ya. Nah ini nggak perlu dipindah ke HP atau ke card reader dan lain-lain, karena kita akan pakai ADB sideload. Nah ini filenya udah, kita tinggal masuk ke ADB sideload. Nah menggunakan minimal ADB fastboot seperti ini. Dan di HP-nya itu kita masuk ke mode ADB sideload. Nah, tapi sebelum itu kita harus format data dulu.
Nah, sebelum kita pasang ROM, kita akan format dulu ya. Dan ini layarnya agak susah, jadi saya bantu dengan mouse ya. Nah, kita akan web data dulu. Masuk ke web, advance web. Kita akan web chat system data. Nah, ini ya, kemudian kita swipe. Wow, belum bisa ya. Nah, kita format internal dulu. Yes. Nah, kita formatting dulu. Nah, kalau udah format, kita coba web lagi ya. Nah, kemudian kita swipe, mudah-mudahan bisa. Nah, ini nggak error ya, kalau putih kayak gini. Kalau ada merah ini error. Nah, setelah di web, kita masuk ke advance. Nah, kita masuk ke advance, kemudian kita pakai ADB setload. ADB setload, ini nggak usah dicentang, nggak apa-apa. Kita swipe. Nah, ini mode download lewat ADB setload. Selanjutnya, kita tinggal colokin kabel data ke HP ini, ke komputer ya. Nah, ini aku colokin kayak gini. Nah, setelah tercolok seperti ini, kita tinggal pantau di layar monitor. Nah, di monitor kita tulis ADB device. Apakah kedetek atau enggak? Enter. Nah, wait, mouse-nya belum dipasang, maaf, bentar. Nah ya, ini udah kebaca ADB setload ya. Nah nih, setload. Kemudian untuk install ROM, kita tulis ADB setload, ADB spasi setload, kemudian kita cari file yang akan kita flash. Nah ini ya, dan ini rawan error guys, jadi pastikan HP-nya itu pakai kabel data yang bagus dan jangan sampai tersenggol ya. Karena nanti kalau kesenggol error malah break. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, setelah itu kita enter. Bentar ya, kita perbesar, kita enter. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum bisa ya. Oke. Oke guys, jadi berhubung menggunakan ADB setload itu sedikit bermasalah, makanya kita akan install via internal aja ya. Kebetulan ini untuk apa ya, internalnya itu kebaca ya, jadi nggak ke encrypt. Nah, kita akan pindah file ROM-nya ke internal. Kalau misalnya punya kalian itu ke encrypt, nggak kebaca internalnya, kalian bisa pakai bantuan hard disk ya, lewat OTG atau pakai micro SD lewat ini, slot ini. Untuk install ROM-nya. Nah, kita akan pakai internal, kita akan colokin ke komputer, kemudian kita kopikan file ROM-nya ke HP ini, guys ya. Nah, oke. Nah, kita copy mana ya? Nah, ini Evolution kita copy ke Redmi. Nah, kita paste di sini aja, guys. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sekaligus kita copy juga Magisk-nya ya, biar nanti bisa langsung install atau bukan, kita bisa langsung root. Oke, selanjutnya kita bakal copy Magisk ya. Magisk-nya pakai Magisk berapa ya? Yang ini aja nih, guys. Magisk. Ini Magisk yang terbaru kalau nggak salah nih. Copy ke internal ya. Paste. Nah, kita akan coba install ROM-nya. Kita cabut dari komputer, kita coba install ROM-nya.
Oke, kita akan buka internalnya ya nih. Kita udah di internal storage, kita oke. Nah, kita select storage, ulang. Nah, oke. Nah, ini ada di internal ya. Nah, langkah pertama kita akan flashing ROM-nya dulu guys, namanya Evolution. Kita klik. Kemudian kita langsung garis kayak gini, tarik. Nah, ini adalah proses pemasangan ROM Evolution di Xiaomi Redmi 4A ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai guys. Nah, ini udah selesai ya guys ya. Kalau ada tulisan down seperti ini, kalau ada error silahkan kalian cari tahu errornya kenapa. Nah, kita jangan buru-buru di reboot. Kita akan install Magisnya sekalian ya guys ya. Nah, ini nggak bisa dikembali. Kita harus pakai mouse ya, karena ini layarnya udah. Nah, kita akan install Magisnya sekalian guys. Install. Nah, ini Magis. Tes web. Nah, biar langsung keadaannya di root guys. Nanti kalau udah di root kan enak, kita tinggal oprek-oprek aja ya. Nah, ini malah reboot sendiri guys. Tadi saya nggak lihat apakah ini otomatis reboot atau enggak, tapi ini udah kelihatan ya kalau ini logonya udah ganti jadi Evolution, jadi udah bukan Xiaomi lagi ya. Nah, harusnya kita format data dulu, tapi ini udah reboot ya. Nanti aja kalau misal ini bootloop, kita akan format data. Kalau enggak ya nggak usah ya. Nah, kita tunggu sampai dia itu masuk menu ya, apakah bisa atau enggak. A few moments later. Dan alhamdulillah, masya Allah ya guys ya, ini ternyata enggak bootloop guys. Kirain saya itu bootloop ya, dan ternyata tidak. Nah, kita bakal langsung lanjut setting-setting ya. Nah, ini aku colokin keyboard karena memang buat ngetik biar gampang. Ini aku pakai keyboard ya, keyboard eksternal buat nulis biar gampang. Nah, ini udah kelihatan LTE di atas, berarti untuk masalah jaringan insya Allah aman ya, di atas tuh. Nah, kemudian WiFi kita lihat, nah WiFi juga aman. Kita login. Nah, kita udah masuk di home screen ya, atau home menunya ya. Dan ini udah ada Play Store-nya, jadi kita nggak perlu install GApps ya, karena udah ada Play Store-nya. Nah, kemudian kita akan cek untuk ROM-nya, udah ada fitur apa aja nih. Nah, ini udah ada fitur izinkan klien untuk menggunakan VPN. Mantap ini. Nah, untuk root-nya kita akan install ulang untuk Magisnya. Caranya masuk file, cari file Magis yang udah di copy ya. Apakah ada di sini? Kalau nggak ada, kita copy ulang ya. Oh, ternyata kayaknya nggak ada guys. Kayaknya nggak ada untuk Magisnya. Nah, kita akan pasang ulang Magis. Kayaknya tadi dipasang belum berhasil ya. Kita akan pasang ulang ya. A few moments later. Nah, guys, ternyata setelah install Magis itu harusnya nggak restart ya, tetapi terjadi restart. Saya udah coba dengan ganti versi Magis yang di bawahnya. Ternyata sama aja ya, restart. Nah, mungkin ini pengaruh dari ROM ya. Nah, untuk bisa melanjutkan ngeroot daripada kita ganti ROM ya kelamaan, jadi saya menggunakan metode root dengan cara memodifikasi patch boot dari firmware-nya.
Jadi kita ekstrak dari firmware Evolution, diambil boot IMG-nya, kemudian kita patch menggunakan Magis, kemudian kita flash via TWRP. Nah, kayak gini caranya guys. Nah, yang pertama kita akan ekstrak file ROM-nya dulu. Kita cari. Nah, di sini Evolution kita ekstrak di sini ya. Nah, setelah diekstrak, nih hasil ekstrakannya. Nah, kita akan ambil boot IMG-nya. Setelah diambil boot IMG-nya, kita pindah file boot IMG ke HP Redmi 4A atau HP yang mau kita root ya tadi ya. Kita pindah di internal HP-nya. Nah, ini kita pindahkan dulu guys. Nah, kita klik kemudian copy, kemudian kita pindah. Nah, ini kita pindah di folder Android ya. Kita pindah di folder Android, kita paste guys. Nah, setelah dipaste baru kita lakukan eksekusi patch via Magis. Nah, setelah kita copy file boot IMG-nya, selanjutnya kita bakalan patch file boot IMG-nya menggunakan Magis. Jadi kalian harus install Magis APK dulu di HP target. Nah, kita udah install Magis versi 27. Nah, kemudian ini pasang, pilih dari tambal file. Nah, kemudian kita diarahkan ke file manager, kita pilih atau kita cari file boot IMG tadi, kita simpan di folder Android. Nah, ini boot IMG. Nah, selanjutnya kita klik. Nah, kemudian mulai. Nah, ini proses patching ya, namanya patch. Nah, tunggu prosesnya itu sampai selesai. Nah, ini all done ya. Teman-teman bisa lihat di sini all done ya. Nah, kalau udah all done seperti itu, ini udah sukses kita patch. Nah, kita bisa cek di bagian file, kemudian kita masuk ke folder download. Nah, di sini letak hasil patch dari boot IMG firmware Evolution tadi yang udah siap kita install via TWRP. Lah, langkah selanjutnya kita bakal install via TWRP guys. Kita masuk ke mode TWRP. Nah, masuk mode TWRP itu caranya tinggal kita matikan HP-nya dulu. Nah, setelah HP mati seperti ini ya, kita tekan tombol power dan volume atas, dipencet bersamaan kayak gini, ditahan. Nanti kalau udah muncul logo Mi, tombol powernya bisa dilepas, tapi tombol volume atas tetap masih ditahan sampai dia masuk ke mode time win TWRP recovery. Nah guys, selanjutnya adalah proses penginstalan boot IMG ya. Nah, kita masuk ke menu install, select storage, dan ternyata internal dari HP ku ini nggak kebaca ya. Jadi ini kena encrypt, kelihatan ya, ini nggak kebaca. Nah, makanya karena nggak kebaca, padahal kita udah simpen file boot IMG yang udah kita patch pakai Magis di internal, makanya kita perlu bantuan sebuah flash disk dan OTG ya. Jadi kita siapin flash disk dan OTG. Kalau enggak, kalian bisa pakai micro SD, nggak apa-apa. Nah ya, jadi file boot IMG hasil patch dari Magis tadi yang udah di patch, kita copy ke flash disk buat bantuan, buat install ya. Nah, kemudian kita tinggal colokin ke HP. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah dicolokin, kalian pilih USB OTG, dan ini udah kebaca. Nah, cuma masalahnya di sini adalah filenya kok nggak kelihatan, padahal tadi aku simpen di folder Android ya. Nah, di folder Android aku udah copy di flash disk di folder Android, kok nggak kebaca ya. Nah, karena belum diklik install image, jadi pilih install image nih, jempol, klik. Nah, makanya setelah diklik itu folder, bukan folder, file dengan format IMG sekarang udah kelihatan. Nah, kemudian kalian klik, pilih yang ini boot. Paham ya? Setelah itu tinggal di swap. Tara, image flash complete. Ya, kelihatan ya? Jelas banget, image flash complete. Artinya sekarang kita udah berhasil ngerut. Kalau udah kayak gitu tinggal reboot sistem.
Jadi pastikan di sini nggak ada error ya. Reboot system. Nah, kita akan cek di Magis, harusnya ini udah ke root ya 100%. Jadi wajib menggunakan boot IMG ROM yang dipakai. Jangan pakai boot IMG ROM lain, nanti malah bootloop HP-nya. Wajib pakai boot IMG hasil ekstrakan ROM yang dipakai. Nah, kita tunggu apakah proses rootnya udah selesai, guys. Nah, oke guys, kita akan cek ya apakah ini udah berhasil kita root. Kita masuk ke aplikasi Magis tadi. Nah, tadi saya lupa nggak videoin. Jadi pas pertama buka Magis setelah di flash pakai TWRP itu tadi boot IMG, biasanya suruh reboot 1 kali HP-nya. Nanti dia bakal restart 1 kali. Ikutin aja. Nah, setelah restart kalian buka lagi Magis dan di sini kalian bisa lihat di bagian terpasang di sini ada versi 27.0. Ini artinya sekarang Magisnya udah kepasang dan super user atau rootnya ini udah kebuka. Jadi HP ini udah full di root ya. Nah, berhubung HP ini udah di root, kita bakal langsung untuk setting auto-autoan ya. Nah, yang pertama kita akan setting untuk auto tethering USB ketika dicolok STB OpenWRT biar bisa langsung tethering USB jadi modem. Kita masuk ke setelan, kemudian masuk ke sistem, kemudian masuk ke opsi developer. Nah, di opsi developer kita bisa nyalain debugging USB. Nah, ini Android debugging ya, lupa. Klik OK. Nah, kemudian, nah ini ADB melalui jaringan, ROM-nya juga ternyata udah ada ya, kita bisa nyalain juga sih. Nah, ini yang TCP IP555. Nah, ini udah ada bawaan dari ROM-nya. Jadi kita tanpa setting di internal juga sebenarnya udah bisa di file rootnya. Nah, tujuan utama kita adalah nyalain auto tethering USB. Nah, di sini konfigurasi USB default kita pilih tethering USB. Makanya ketika dia dicolokin STB OpenWRT nanti dia bakal tethering USB otomatis. Nah, berhubung auto tetheringnya hidup, ini tethering USB hidup dan debuggingnya itu nyala juga. Ini karena masih Android 10, nanti di OpenWRT biasanya itu nggak kedetek. Nah, aku udah pernah bikin solusi cara fix-nya gimana, silakan nanti tonton aja. Nah, ini langkah pertama untuk auto tethering USB ketika dicolok OpenWRT udah selesai. Kita lanjut ke tahap kedua, kita setting auto-autoan yang lainnya guys. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut tutor pasang auto-autoan ya. Sebenarnya kalau pasang auto-autoan secara detail satu persatu udah pernah dibahas di channel YouTube Kreatif. Silahkan cek deskripsi atau komentar aja. Di sini sebenarnya sangat gampang masang auto-autoan. Yang susah itu dulu ketika kita nyari ide. Itu yang susah nyari ide dan nyari bahan atau bikin bahan. Kalau udah punya bahan mah gampang, tinggal pasang-pasang aja. Nah, kita akan langsung tutorial secara cepat aja. Di sini aku udah siapin semuanya bahan-bahannya. Nah, yang pertama kita akan install MT Manager dulu. Nah, ini MT Manager untuk jalanin auto mode pesawat nanti. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai dia itu sukses terinstall. Kemudian setelah install MT Manager, kita lanjut ke install Explorer, Root Explorer. Nah, lanjutkan install, dan ini juga untuk copy file system ya. Nah, setelah selesai kita install charger control. Nah, kita install dulu APK ya. Charger control ini untuk limit cas, kapan dia mulai ngecas, kapan dia berhenti ngecas. Kemudian gacha, ini adalah aplikasi inject ya, bisa gacha, bisa Fedora. Kebetulan hanya ada gacha di sini sehingga aku install aja yang gacha. Nah, ini nggak wajib, ini bukan file auto-autoan. Nah, ini udah diinstal semua. Langkah pertama kita akan setting auto cut charger dulu aja, gampang ya. Jadi kita buka charger control root. Nah, kita buka dan di sini, nah,
kita bisa setting kapan dia mulai ngecas, misal di angka 60. Nah, dia bakal berhenti ngecas di angka 96. Kalau udah ini yang semula belum nyala, kita nyalain kemudian apply. Nah, ketika proses apply, di sini nanti ada perizinan super user, kalian izinin. Nah, kalau misalnya kalian keklik tolak, kalian bisa izinkan di sini charger control root ini di kesanain. Nah, contoh. Kita ulang contoh. Nah, kita tutup dulu. Nah, kita ulang ya, contoh. Nah, ini ada izinkan ya, permintaan SU izinkan. Kalau udah setting baterainya mau mulai ngecas di angka berapa? 65, berhenti ngecas di angka 95. Kemudian enable, kemudian apply. Nah, kalau udah tinggal di minimize aja, guys. Yes. Nah, itu auto shoot charger udah, auto shoot charger. Nah, selanjutnya kita akan pasang auto on ketika dicolok cas. Jadi ketika HP-nya mati dicolok cas atau misal dicolok kabel data dari STB, dia langsung nyala sendiri kalau posisi HP-nya mati tanpa kita ngeklik tombol power. Nah, kita akan setting pakai Root Explorer. Kita izinkan. Nah, izinkan juga ini perizinan root. Izinkan. Oke. Nah, kita buka folder auto-autoan. Nah, ini nama filenya autobot.rc. Tahan salin, kemudian kita masuk ke root, ke folder etc. Bentar, folder etc, folder init. Nah, kita akan kopas di sini, guys. Ini kopas, paste, yes. Nah, udah ya, autobot.rc. Nah, ini autobot.rc kita kasih permission 644. Nah, 644 oke. Jadi ya autobot RC44 644. Nah, ini kita udah berhasil pasang autobot atau auto on ketika dicolok cas. Selanjutnya kita akan setting auto TCP 555. Nah, kita masih di Root Explorer. Kita tutup dulu ya, biar gampang. Nah, di sini kita masuk ke folder tadi auto-autoannya. Storage emulate 0. Nah, ini auto-autoan. Kita udah siapin file apa ya, ini ya, tulisan lah ya, salin. Nah, kemudian auto TCP IP55 nya kita akan kopas di folder sistem build prop. Sistem build prop. Wah, ini banyak banget lalat, guys, maaf ya. Kita akan paste di bawah sini, guys. Kita cabut dulu ya, ini mouse-nya. Paste kalau udah di save. Oke, udah di save, guys. Nah, kita lihat, cek ulang. Nah, udah kepasang ini di bawah ya.
udah kepasang. Nah, ini auto TCP IP55 udah kepasang guys. Selanjutnya untuk apa ya, auto out USB debugging auto out. Nah, kita masuk ke Magis. Nah, di Magis kita masuk ke modul. Nah, di modul ini udah ada modul input power control atau tadi ya limit charger. Nah, kita pasang dari penyimpanan, kemudian kita arahin ke internal, auto-autoan, kita flash ini ADB root enabler. Konfirmasi pasang, oke, installing done. Nah, nggak ada error ya. Setelah itu kita mulai ulang. Nah, ini udah selesai semua guys, proses pemasangan auto-autoannya. Jadi yang nggak dipasang di sini adalah auto on ketika dicolok, auto on hotspot ketika habis nyala. Kenapa? Karena HP ini mau dipakai hanya sebagai modem, bukan untuk hotspot. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke guys, jadi untuk oprek HP Redmi 4A ini udah selesai guys. Jadi yang lama itu ngopreknya itu ketika kita unlock bootloader sampai proses root, karena banyak gagal, banyak error dan lain-lain. Kalau pemasangan auto-autoan itu cepat, nggak sampai 10 menit. Jadi yang lama itu dulu bikin bahannya, cari idenya, cari referensinya, itu yang lama. Tapi kalau kita udah punya bahan, udah punya referensi, tinggal pasang aja cepet, nggak sampai 10 menit, kayak gitu ya. Nah, jadi untuk auto-autoan kali ini, itu yang nggak dipasang itu auto nyalain hotspot, atau hotspot, apa ya namanya, wifi, tethering, kayak gitu ya. Nggak dinyalain, kenapa? Karena kan HP ini mau dipakai sebagai modem aja. Dan ini layarnya juga masih nyala, jadi nggak perlu dibikin auto nyalain hotspot ketika habis mati atau ketika nyala, kayak gitu. Dan kemudian untuk auto mode pesawat ketika bengong, nanti kita langsung aja praktek di video selanjutnya. Jadi semua fitur auto-autoan yang udah kita bikin di video kali ini, kita akan tes di video selanjutnya, bukan di video ini, karena video ini udah terlalu cukup panjang ya guys ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman subscribe di channel Kreatif supaya nggak ketinggalan info dan updatean video terbaru. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Apabila saya banyak kesalahan dalam penyampaian dan dalam tingkah laku yang baik disengaja ataupun nggak disengaja, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.